Oke, bagian terpenting dari kalian saat ingin mulai mendesain itu adalah membuat workspace atau bidang desain kalian. Jika kalian lihat di sini, bidang desainnya yang berwarna putih. Jadi semua yang kalian lakukan di workspace ini nantinya akan terekspor. Jika ada objek yang keluar dari bidang desain ini, maka tidak akan terekspor. Bagaimana sih cara membuat workspace atau dokumen desain tersebut? Caranya mudah sekali. Sesuai dengan yang di awal sudah sempat kita bahas, kita hanya perlu ke file, kemudian new, kemudian nanti akan muncul pop-up panel seperti ini. Di mana panel ini adalah menu dari setting dokumen desain kalian nantinya. Sebenarnya Photoshop sendiri sudah menyediakan beberapa template ukuran untuk foto, untuk print, untuk art and illustration, dan juga untuk website dan mobile. Tapi pada latihan kita kali ini, kita akan fokus membuat output digital yang nantinya akan kita coba upload di Instagram kita masing-masing. Maka dari itu, setelah kita tahu bahwa ukuran desain adalah square atau perfect square yang benar-benar kotak banget, jadi kita bisa menggunakan ukuran 1080 kali 1080. Bisa kalian ketik sendiri langsung di sini, 1080 kali 1080. Kemudian bagian terpenting juga pada saat kalian setup new dokumen ada di resolusi atau resolution di sini. Resolusi itu apa sih? Resolusi itu sederhananya adalah kemampuan desain kalian atau kemampuan file kalian nanti untuk diperbesar. Jadi semakin besar resolusinya, otomatis ketajamannya akan lebih bagus, otomatis memiliki kemampuan untuk diperbesar yang juga lebih baik. Tapi berhubung kita outputnya hanya untuk digital saja, untuk di Instagram aja nantinya, jadi 72 aja cukup sebenarnya. Dan kalau misalnya kita butuh untuk di print, untuk dicetak, maka sebaiknya resolusinya ada di angka 300. Berhubung dengan resolusi yang lebih besar juga, otomatis file size-nya nanti juga akan lebih besar. Jadi sebenarnya untuk saat ini cukup 72 pixel per inch saja. Kemudian color mode-nya kita biarkan RGB dan background-nya biarkan white. Setelah kita cek lagi semuanya sudah oke, tinggal kita create. Otomatis akan terbuka sebuah workspace baru dengan background yang otomatis berwarna putih. Yang dimana background ini sebenarnya juga sudah langsung secara otomatis dibuatkan oleh Photoshop-nya. Oke, setelah kita berhasil membuat workspace baru dengan ukuran yang sudah kita tentukan dan dengan ukuran yang juga sudah kita mau, sekarang saatnya kita memasukkan aset gambar kita. Bagaimana caranya? Sebenarnya ada banyak sekali cara untuk kita bisa memasukkan aset ke dalam bidang ini. Cara pertama bisa dengan tinggal kalian drop and drag, pilih dulu fotonya di Finder atau di Explorer kalian, tinggal kita masukkan langsung ke situ. Atau bisa juga di file foto tersebut kalian klik kanan, kemudian open with Photoshop. Tapi pada kali ini kita coba cara yang paling konvensional, yaitu dengan kita ke menu file, terus di sini ada dua menu, place embed sama place link. Kemudian apa sih beda dari kedua ini? Sederhananya, place embed itu adalah kita placing aset, baik itu foto ataupun vektor ataupun kalian punya format lain nantinya. Jika kalian menggunakan place embed, secara otomatis foto tersebut sudah menjadi satu kesatuan dengan file Photoshop kalian. Atau maksud lainnya adalah bahwa foto tersebut akan menjadi bagian dari file Photoshop kalian. Jadi kemanapun kalian pergi, kalian membuka file Photoshop kalian di komputer manapun, dimanapun, foto tersebut akan mengikuti file Photoshop kalian secara otomatis. Berbeda dengan place link, link ini juga dimaksudkan bahwa aset foto kalian harus tetap mengikuti file Photoshop kalian. Jadi ketika kalian lupa tidak membawa file foto tersebut, kemudian kalian membuka file Photoshop kalian di komputer lain, secara otomatis file tersebut akan kehilangan fotonya karena memang
foto tersebut masih link. Jadi itu harus dibawa terus. Biasanya kita menggunakan place link ini jika kita sudah menggunakan foto yang begitu banyak sehingga sangat memungkinkan file Photoshop kalian menjadi sangat berat. Maka dari itu banyak dari kita menggunakan place link. Tapi tetap foto-foto tersebut harus dibawa kemanapun kalian ingin bekerja. Nah, untuk saat ini berhubung kita hanya ingin mengenal beda dari keduanya dan sebenarnya tidak terlalu berat, jadi kita bisa menggunakan place embed aja terlebih dahulu. Kemudian kita bisa tinggal langsung pilih aja ada di mana. Seperti yang saya lakukan, saya sudah menyiapkan beberapa foto dan ini adalah foto yang akan kita gunakan untuk latihan pada kali ini. Tinggal pilih saja fotonya, kemudian kita place seperti ini. Foto ini saya dapatkan di Google aja, jadi gratis. Jadi kalau kalian mau menggunakan foto yang sama juga boleh. Setelah kita tekan place, secara otomatis Photoshop langsung menaruh foto tersebut di bagian tengah dari bidang desain kita. Bisa kita lihat atas dan bawahnya masih tetap putih karena memang ukuran fotonya tidak square. Maka dari itu perlu kita adjustment dulu nih. Kita lakukan little adjustment di sini. Seperti dengan cara yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita cukup arahkan kursor kita ke pojok, kemudian kita scale saja sesuai dengan kebutuhan sampai bentuknya benar-benar mengisi dari bidang square tersebut. Kita bisa geser sedikit sesuai dengan kebutuhan. Ya, saya rasa cukup. Kemudian kita tekan checklist atau enter. Setelah kita memasukkan fotonya, sudah ada di bidang desain kita yang berukuran kotak ini. Kemudian kita lihat foto tersebut langsung secara otomatis menambahkan satu layer di atas layer background yang sebelumnya sudah secara otomatis dimiliki oleh Photoshop. Kemudian sedikit informasi saja untuk layer panel yang ada di sebelah sini. Jika kita lihat di atas layer panel ini ada icon seperti gembok, di mana ini dimaksudkan ya adalah untuk mengunci layer tersebut. Jadi ketika kita tekan, secara otomatis tidak bisa kita geser-geser. Dia akan ada peringatan bahwa layer ini sedang dikunci, tidak bisa digeser-geser. Ini biasanya digunakan jika kita sudah memiliki banyak layer. Dan juga akan sangat membantu jika kita ingin menempatkan beberapa background yang tidak ingin tergeser secara tidak sengaja. Kemudian, cara untuk unlock-nya adalah sesimpel kita tekan lagi. Kemudian secara otomatis sudah terunlock. Kemudian, di sini juga ada opacity jika kalian lihat. Seperti namanya, opacity ini adalah merupakan transparansi untuk layer tersebut. Jika kita kurangi, otomatis transparansinya akan berkurang. Jika kita tambahkan juga akan seperti semula. Di opacity ini bisa kita geser seperti ini, atau bisa juga langsung kita ketik. Misalnya, transparansinya memiliki 50%, bisa langsung kita ketik aja. Pada layer panel ini juga terdapat tulisan normal jika kalian lihat. Ini adalah blending option, di mana misalnya nanti kita memiliki beberapa layer di bawahnya, kemudian ingin kita blend. Cara paling mudah adalah dengan menggunakan blending option ini, yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut setelah kita memasukkan beberapa efek agar lebih terlihat beda dari masing-masing blending option ini. Karena jika kita lihat secara sekilas, dengan background berwarna putih, ketika kita menggunakan multiply, atau screen, atau overlay, atau soft light, dan yang lainnya akan mempengaruhi layer tersebut secara langsung. Kemudian, misalnya kita ingin memiliki atau menyimpan layer foto ini di beberapa layer. Karena terlalu berisiko hanya menggunakan satu layer untuk satu foto ini, sedangkan kita ingin mengedit foto ini tanpa memiliki file aslinya pada layer ini. Jadi caranya adalah kita bisa dengan menduplikasinya. Menduplikasi layer tersebut ada beberapa cara. Kita bisa dengan mendrag and drop
layer tersebut ke icon new layer yang ada di sini. Secara otomatis layer tersebut akan terduplikasi. Atau cara lainnya adalah dengan tekan Alt pada keyboard kalian, kemudian geser atau drag and drop juga layer tersebut ke bawahnya atau ke atasnya, yang otomatis akan langsung secara otomatis terduplikasi. Kemudian, jika kalian sudah bekerja dengan banyak layer, nantinya panel layer ini akan terisi dengan banyak efek, dengan banyak foto, yang tentunya akan sedikit menyulitkan jika terlalu banyak. Kalian mencarinya butuh waktu untuk langsung bisa targeting ke layer tertentu. Caranya gimana sih supaya tidak terlalu banyak layer nantinya? Salah satu caranya adalah bisa dengan kita grouping. Grouping di sini ikonnya seperti folder ini. Ini adalah icon untuk ngegroup. Caranya, kita bisa tinggal seleksi beberapa layer yang ingin kita group, kemudian kita aktifkan saja icon group tersebut. Secara otomatis, dia sudah masuk ke dalam satu grup. Atau, shortcut untuk lebih cepatnya adalah cukup dengan seleksi kedua layer tersebut, kemudian kita tekan Command dan G. Otomatis beberapa layer tersebut pun akan langsung masuk ke dalam satu grup.